Oke, Mas Ahmad, ini simulasi, jadi dianggap aja bener-bener lagi simulasi, lagi tes ya. Untuk yang pertama, Mas Ahmad nanti sama saya. Untuk yang kedua, Mas Ahmad bakalan sama Kak Yuna. Jadi 2 kali kan. Nah, jadi Ya, langsung Kak. dapat 2. Gitu. Wait ya, Mas. Saya ngecas dulu. Mana chargernya? Oke, baik. Udah siap, Mas? Siap, Kak. Oke, saya suka ya, rapi gitu. Harusnya memang seperti itu ya. Besok kalau bisa serapi ini juga. Oke, anggap aja kita lagi apa namanya, lagi tes dan anggap aja aku sebagai interviewernya. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Loh, kok putus? Ya, saya baru menghilang ya. Mohon maaf. Iya, Jaringan Kak. saya ganti jaringan dulu nih. Parah ini jaringannya di WiFi-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Aditya Pramudia Sunandar selaku interviewer Anda untuk seleksi wawancara beasiswa unggulan tahun 2024. Sebelumnya saya mengucapkan bahwa Anda sudah masuk ke tahap ini, suatu pencapaian yang luar biasa dan tidak bisa dianggap remeh. Baik, tentu saya ingin mengenal Anda lebih jauh. Boleh tahu siapa nama Anda? Perkenalkan, Kak, nama saya Ahmad Dwi Jiransyah. Baik, Anda dari mana asalnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Saya berasal dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, boleh saya tahu sekarang status pendidikan Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Kak. Saat ini saya merupakan mahasiswa baru dari Universitas Tadulako, Fakultas Kedokteran dengan program studi pendidikan dokter. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Anda semester berapa? Mahasiswa baru ya tadi ya? Iya, Kak. Oke, kenapa Anda memilih melanjutkan jurusan pendidikan dokter? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya memilih jurusan pendidikan dokter karena menurut data dari Kementerian Kesehatan yang saya dapat pada tahun 2024 ini, tenaga medis di Indonesia mencapai 202.967 dokter, termasuk di dalamnya adalah dokter umum dan dokter spesialis. Kemudian jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 itu mencapai 281 juta penduduk. Dan menurut WHO, standar untuk suatu negara itu adalah 1 dokter untuk 1.000 penduduk. Sedangkan Indonesia hanya mencapai 0,7, 0, maaf, maksud saya 0,72 per 1.000 penduduk. Artinya Indonesia kekurangan 78.000 dokter. Hal tersebut menambah motivasi saya untuk memilih program studi pendidikan dokter karena sejak awal saya sudah memiliki ketertarikan pada bidang keilmuan IPA. Begitu, Kak. Oke, lalu apa yang ingin Anda selesaikan dengan Anda menjadi dokter, selain dari menambah angka-angka tersebut? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, terut- rencana jangka panjang saya adalah ingin menjadi seorang dokter spesialis karena saat ini 59% dokter spesialis di Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Kebetulan saya berdomisili di Pulau Sulawesi karena kalau domisili di kota saya saat ini jumlah dokter spesialis terutama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah itu dapat dihitung dengan tangan. Kemudian banyak pasien yang ingin berobat tetapi harus menunggu dalam waktu yang lama sehingga hal tersebut yang memotivasi saya untuk menjadi dokter spesialis terutama dokter spesialis jantung dan pembuluh darah.
Kenapa ingin jadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah? Apa Baik, masalah yang membuat apa masalah yang membuat Anda ingin mengambil spesialisasi tersebut? baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di Palu itu, di kota saya, jumlah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah itu dapat dihitung dengan tangan, sehingga pasien yang ingin berobat itu harus menunggu dalam waktu yang lama atau mengantri dalam waktu yang lama. Hal tersebut yang membuat saya sangat ingin untuk menjadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Kota Palu. Memangnya ada masalah apa soal jantung dan pembuluh darah di Kota Palu? Seberapa banyak masalah itu yang ada di daerah Anda sehingga Anda harus menjadi dokter untuk menyelesaikan hal tersebut? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, nenek saya merupakan uh, pengidap penyakit jantung juga. Jadi saya juga melihat bagaimana kondisi di rumah sakit di Kota Palu. Kondisi di rumah sakit Kota Palu itu satu pasien jantung saja itu membutuhkan waktu yang lama untuk dilayani oleh dokter, sehingga hal tersebut yang mendorong saya untuk sangat ingin menjadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Oke, berarti Anda ingin ke sana itu karena pelayanan yang lama dari rumah sakit terkait pasien dengan penyakit jantung dan pembuluh darah. Iya Kak. Kenapa tidak menjadi profesi lain saja seperti pengelola rumah sakit atau sebagai admin? Kenapa harus menjadi dokter gitu? Baik Kak, kakak saya merupakan salah satu dokter koas di rumah sakit di Kota Palu. Jadi saya juga cukup mengetahui bagaimana jumlah dokter spesialis Kota Palu. Jadi biasanya dokter-dokter tersebut kenapa bisa lama melayani pasien karena harus pindah-pindah rumah sakit yang ada di Kota Palu. Sehingga pelayanannya jadi lama, bukan karena pelayanan dari rumah sakitnya, tetapi memang karena jumlah dokternya yang terbatas. Oke, karena keterbatasan dokter. Baik. Ya. Kemudian kenapa Anda memilih Universitas Tadulako? Kenapa nggak ke UGM, UI, atau UNER gitu? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Alasan saya memilih Fakultas Tadulako adalah Universitas Tadulako, mohon maaf, adalah yang pertama Universitas Tadulako sudah meraih akreditasi unggul. Kemudian untuk fakultas kedokterannya sendiri sudah meraih akreditasi baik sekali. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa kualitas pendidikan dan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Tadulako itu sudah dapat membentuk generasi muda untuk menjadi calon-calon dokter nantinya. Yang kedua adalah Universitas Tadulako ini berlokasi di domisili saya, jadi saya bisa dekat dengan keluarga saya. Yang ketiga, Universitas Tadulako ini sudah menerapkan sistem pembelajaran blok. Dalam hal ini, pada semester 7, mahasiswa itu sudah didorong untuk menyiapkan diri untuk skripsi. Jadi hal tersebut dapat membantu saya untuk lulus tepat waktu. Oke, baik. Em, Terus kenapa tidak memilih ke Jawa saja kuliahnya? Kan di Jawa lebih baik ya, ada universitas terbaik di Indonesia, universitas besar. Kenapa tidak ke Jawa? Eh, Kembali ke hal yang utama, Kak, karena memang menurut saya fasilitas dan kualitas dari Universitas Tadulako itu sudah mumpuni untuk di daerah saya, maksudnya untuk pendidikan dokter, sehingga saya memilih Universitas Tadulako sebagai tempat saya untuk melanjutkan studi. Oke, baik kalau begitu. Emangnya fasilitasnya apa yang berbeda dengan universitas-universitas di Jawa? Saya pikir UGM punya rumah sakit, UGM, UNER juga punya gitu. Apa yang berbeda, Mas? Menurut saya untuk yang membedakan itu sepertinya tidak ada Kak, tapi dapat menandingi rumah sakit kualitas dari universitas-universitas di Jawa. Saat ini juga Universitas Lako sementara merenovasi rumah sakit pendidikannya yang sempat rusak setelah gempa Palu tahun 2018. Oke, boleh saya tahu apa sih kelebihan dan kekurangan diri kamu? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kekurangan saya itu mungkin saya kurang dalam hal public speaking. Tetapi untuk mengatasi hal tersebut, saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan hard skill ataupun soft skill saya dalam public speaking. Contohnya seperti saya menjadi edukator dalam
program organisasi eksakta di sekolah saya, yaitu program Eksaktapedia featuring astronomi. Pada saat itu saya sebagai edukator, saya memberikan informasi, memberikan materi mengenai materi astronomi kepada halayak umum. Tentunya hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan saya berbicara di depan umum. Kemudian saya juga membuat wadah diskusi bersama teman-teman sebidang dalam Olimpiade. Jadi hal tersebut dapat membantu saya untuk mengutarakan pendapat saya di dalam sebuah kelompok begitu. Nah, lalu kelebihan Anda apa? Kelebihan saya memiliki motivasi yang tinggi untuk mewujudkan impian saya. Hal tersebut dapat dilihat dari ketika saya SD hingga SMA, saya mengikuti berbagai kegiatan Olimpiade, meskipun pada saat itu memang belum rezeki untuk menang, tetapi saya terus meningkatkan value diri saya dengan mengikuti kegiatan lomba-lomba tersebut. Yang kedua, saya juga memiliki motivasi yang tinggi dalam semangat untuk belajar. Hal ini dibuktikan dengan ketika saya SMA, saya sering mendapatkan ranking 2 dan masuk dalam 30 nilai tertinggi di sekolah saya. Kemudian Baik. yang ketiga, Hmm, lanjut. saya memiliki sifat terstruktur. Jadi saya sering membuat catatan tambahan atau to-do list untuk melakukan kegiatan yang telah saya lakukan dan akan saya lakukan sehingga kegiatan tersebut dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Demikian. Oke. Nah, kamu kan daftar pendidikan dokter nih, yang otomatis itu kan bakalan full banget jadwalnya dan sibuk banget. Nah, kira-kira apa sih rencana kamu selama 4 tahun ke depan? Mau ngapain aja di kampus? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Semester 1 dan 2 saya akan mencari gaya belajar ataupun cara belajar yang sesuai dengan diri saya, karena menurut saya semester 1 dan semester 2 itu merupakan masa transisi dari dunia pembelajaran di SMA ke dunia perkuliahan. Oleh sebab itu, jika saya mendapatkan gaya belajar yang sesuai dengan saya, tentunya proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan lancar, dan saya dapat mengejar target saya dan mempertahankan IPK saya. Oke, Demikian. untuk semester yang lainnya? Ya, sorry Kak. Uh, untuk semester 3 hingga semester 6, saya akan mengikuti kegiatan organisasi yang dapat meningkatkan hard skill dan soft skill saya dalam bidang keilmuan studi kedokteran. Contohnya seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, kemudian ada ISMKI atau Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Kenapa saya memilih organisasi tersebut? Karena organisasi tersebut sering turun dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Kemudian pada semester 7 saya akan fokus untuk semester 7 dan semester 8 saya akan fokus untuk melaksanakan penelitian dan mempersiapkan diri untuk skripsi. Oke, siap. Kalau gitu udah punya rencana ya. Nah, nanti gimana? Cara kamu mau manajemen waktu tuh bagaimana? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Cara saya untuk memanajemen waktu yang pertama, saya membuat jadwal harian atas kegiatan akademik dan non-akademik, sehingga kegiatan tersebut tidak bertabrakan dan saling saling mendukung satu sama lain. Kemudian saya juga membuat prioritas atas kegiatan yang saya lakukan. Kemudian yang terakhir adalah saya fokus dalam mengerjakan sesuatu, sehingga ketika saya melakukan sesuatu itu dapat selesai dengan cepat tanpa ada distraksi dari kegiatan yang lain. Demikian. Oke, baik. Ke selanjutnya, kan dokter ini padat banget ya, tugas. Anda mau berorganisasi. Bagaimana cara Anda mengatasi stres ataupun tekanan yang berlebihan? Baik, Kak, menurut saya setiap orang itu memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Kalau saya sendiri itu memiliki gaya belajar auditori atau um, mendengarkan dari penjelasan dari orang lain. Jadi ketika saya merasa ada hambatan atau stres dalam kegiatan pembelajaran, saya akan mencari sekedar meregangkan badan ataupun menghirup udara segar sambil um, menghilangkan stres-stres tersebut. Kemudian jika saya mengalami burnout dalam kegiatan pembelajaran, saya mungkin akan um, mencari uh, mencari teman-teman yang lain untuk meningkatkan motivasi saya dalam belajar. Oke. Demikian.
Lanjut ya. Sebenarnya ya, waktu Anda SMA, Anda ngatur waktu, Anda ada ikut ekskul nggak? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Selama SMA saya tidak mengikuti ekskul Kak. Kenapa? Saat itu mulai dari kelas 10 saya sudah mengikuti kegiatan seleksi untuk Olimpiade Sains Nasional dan alhamdulillah pada kelas 10 itu lolos sehingga waktu saya itu sudah terbagi di kegiatan pembelajaran sehari-hari dengan kegiatan persiapan untuk Olimpiade tersebut. Oke, lalu apa aja kontribusi yang pernah atau telah Anda lakukan selama SMA? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kontribusi yang telah saya lakukan selama SMA, yang pertama itu saya mengikuti kegiatan atau kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan oleh universitas seperti Astra Ganesha oleh ITB dan Universitas Brawijaya Physics Event oleh Universitas Brawijaya. Kemudian juga saya mengikuti kegiatan Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional dan alhamdulillah pada tahun 2023 saya dapat menjadi finalis nasional Olimpiade Sains Nasional bidang astronomi mewakili provinsi saya. Hal tersebut dapat menjadi kontribusi saya kepada daerah saya karena hal tersebut cukup membanggakan. Kemudian saya juga menjadi edukator dalam kegiatan Eksaktapedia featuring astronomi pada tahun 2022 dan 2023. Hal tersebut tentunya dapat menambah informasi dan um, memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat umum tentang astronomi yang tentunya materi tersebut tidak didapatkan di kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut ya. Hmm, apa sih rencana kamu setelah menyelesaikan studi? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Setelah menyelesaikan studi, saya akan berpraktek sebagai dokter umum sambil merealisasikan kontribusi saya sesuai dengan esai yang saya tulis, yaitu membangun sebuah komunitas bernama Banua Siaga yang berjalan dalam upaya pengendalian penyakit sistosomiasis atau penyakit demam keong. Jadi sambil merealisasikan hal tersebut, saya juga sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan dokter spesialis dalam hal ini yaitu dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kenapa Anda memilih penyakit demam keong? Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Penyakit demam keong ini merupakan penyakit endemis yang hanya dapat ditemukan di 28 desa di 3 daerah di Sulawesi Tengah, yaitu di dataran di Lembah Napu dan Bada di Kabupaten Poso dan dataran tinggi Lindo di Kabupaten Sigi. Jadi itu merupakan penyakit uh, yang hanya ada di daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan sampai saat ini penyakit tersebut masih menjadi menghantui masyarakat sekitar karena belum ada penyelesaian yang konkret atas hal tersebut. Demikian. Maaf Kak, tidak kedengaran suaranya. Maaf Kak, tidak kedengaran juga suaranya. Halo, suara saya Iya masuk? Kak, Ah, iya sudah Kak. kenapa Anda mm, eh, permasalahan tadi soal demam keong, apakah itu relevan dengan rencana Anda untuk menjadi dokter spesialis jantung? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, Mungkin menurut saya keinginan saya untuk menjadi dokter spesialis jantung itu tidak terlalu relevan dengan keinginan saya untuk berkontribusi dalam negara dengan membangun komunitas Banua Siaga. Namun sebagai seorang dokter pastinya memiliki kemampuan untuk mengobati hal tersebut. Jadi meskipun saya menjadi seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, tetapi saya dapat terus berkontribusi dalam komunitas yang saya bangun, yaitu komunitas Banua Siaga, yang berjalan dalam upaya pengendalian sistosomiasis. Hmm, oke, oke. Kenapa Anda nggak memilih bidang yang sama aja dengan spesialisasi Anda? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Um, Kembali lagi,
masalah kesehatan penyakit sistosomiasis ini memang hanya terdapat di daerah provinsi saya, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, dan merupakan daerah terakhir di Asia Tenggara yang terdapat terkonfirmasi penyakit tersebut. Jadi ini merupakan suatu penyakit yang harus segera ditangani karena uh, penyakit tersebut dapat terus menular jika masyarakat tetap beraktivitas di daerah tersebut. Oke, baik. Bagaimana nantinya Anda membantu mengatasi permasalahan tersebut? Langkah-langkah seperti apa yang akan Anda terapkan? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, upaya pengendalian itu terbagi atas dua, yaitu upaya pencegahan dan pengobatan. Upaya pencegahan ini berupa pembuatan peta zonasi daerah terdampak sehingga masyarakat itu dapat mengenali daerah tempat mereka beraktivitas. Dalam hal ini, pemetaan ini akan bekerja sama dengan uh, Kementerian Kesehatan dan lembaga non-profit. Kemudian nanti selain pembuatan pemetaan ini akan juga diadakan pemberian promosi serta diskusi sebagai tempat untuk menambah pengetahuan masyarakat. Kemudian untuk upaya pengobatan yaitu penyediaan obat praziquantel, yaitu obat untuk mengobati sistosomiasis ini. Jadi di daerah terdampak tersebut masih susah untuk mendapatkan obat tersebut, sehingga saya sebagai komunitas Banua Siaga bertugas sebagai perantara antara masyarakat terdampak dengan Kementerian Pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, yaitu uh, kementerian yang mengurusi tentang bidang kesehatan tersebut. Oke, berarti Anda berencana untuk bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, betul ya? Iya, betul. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan agar permasalahan ini bisa teratasi, Mas? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Sampai saat ini, uh, pemerintah telah menetapkan target, yaitu pada tahun 2029 untuk mengeliminasi penyakit tersebut. Tetapi untuk sampai saat ini, pemerintah cuma sekedar melakukan kegiatan pemberian obat, tetapi memang pemberian obat itu belum terdistribusi secara baik. Jadi masih ada daerah-daerah terdampak yang um, belum terdistribusikan obat tersebut secara baik. Jadi saya sebagai perantara dalam permasalahan ini membantu, hanya sekedar membantu untuk pemerintah dalam mengurangi penyakit tersebut. Ya, kalau pemerintah kan 2029, cuma Anda kan ditambah dengan upaya preventif edukasi ke masyarakat. Kira-kira Anda sendiri punya target nggak? Kira-kira masyarakat Palu atau di provinsi Anda bisa bebas kapan nih, gitu, di luar dari target pemerintah gitu. Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk target saya sendiri mungkin uh, pasti membutuhkan waktu tahunan ya, Kak. Dalam hal ini mungkin sekitar 3 tahun, karena daerah terdampak itu mungkin akan susah untuk kembali dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kenapa? Maksudnya susah kembali dipergunakan itu gimana maksudnya? Uh, Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pembuatan sistem zonasi itu kan dia itu menelitinya dengan cara mengambil sampel tinja, mengambil sampel tanah. Jadi untuk mengetahui daerah terdampak itu harus dilakukan pengambilan sampel. Nah, untuk luas daerah yang terdampak tentunya tidak tidak kecil ya, Kak. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi daerah tersebut. Dan tentunya jika memang daerah tersebut teridentifikasi terdapat penyakit tersebut, otomatis masyarakat mengurangi aktivitas di tempat tersebut, karena hal tersebut dapat mengakibatkan uh, terinfeksi masyarakat. Oke, kira-kira apa sih yang kamu butuhin agar 3 tahun itu, ya rencana kontribusi kamu kan ini, 3 tahun Ya. itu bisa selesai dalam 1,5 tahun atau hanya 2 tahun gitu? Apa yang kamu butuhkan? Tentunya saya membutuhkan bantuan dari pemerintah, bukan hanya dari Kementerian Kesehatan, tetapi berbagai kementerian yang terus bekerja sama untuk membantu dalam mengidentifikasi daerah-daerah terdampak, sehingga uh, uh, angka terinfeksi masyarakat itu dapat menurun.
karena memang membutuhkan waktu yang lama untuk membuat pemetaan tersebut. Demikian. Oke, baik. Apa sih menurut kamu ya dari rencana kontribusi ini dan segala hal sudah kamu jelasin, apa sih yang ngebedain kamu dengan kandidat yang lain coba? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya setiap orang itu mempunyai karakteristik dan keunikan yang berbeda-beda. Hal yang membedakan saya dengan kandidat yang lainnya, tentunya saya memiliki motivasi yang besar dalam berkontribusi untuk negara. Misalnya dalam pengendalian penyakit sistomiasis ini. Selama ini mungkin masih sebelah mata ataupun tidak terlalu menjadi masalah yang besar bagi pemerintah pusat. Meskipun masyarakat daerah terdampak itu merasakan secara langsung. Sehingga saya berupaya untuk terus memberikan kontribusi saya untuk daerah terdampak. Hal tersebutlah yang membuat saya berbeda dari kandidat-kandidat yang lain. Oke, baik. Anda kan tidak pernah berorganisasi dan sebagainya. Jadi gimana cara Anda untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan? Padahal Anda punya rencana kontribusi ngembangin suatu komunitas yang berfokus pada penanganan penyakit tertentu. Baik Kak, untuk selama SMA saya memang tidak mengikuti ekstrakurikuler, tapi untuk organisasi saya tergabung dalam organisasi Eksakta SMA Al Azhar Mandiri Palu, yaitu organisasi yang bergerak dalam bidang akademik. Hmm. Terus nanti gimana cara Anda ngembangin kepemimpinannya? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga untuk mengembangkan hal tersebut, saya biasanya ikut dalam kegiatan-kegiatan program kerja dari Eksakta seperti Eksakta Mengajar dan Eksaktapedia featuring astronomi. Hal tersebut yang membantu saya untuk mengembangkan sikap kepemimpinan. Oke. Oke, next ya. Saya lanjutkan lagi. Apa sih yang jadi alasan Anda memilih program beasiswa unggulan? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya saya mendaftar beasiswa unggulan ini setelah mencari informasi-informasi beasiswa yang ada di Indonesia. Setelah melalui riset yang cukup mendalam, saya memantapkan diri untuk mendaftar beasiswa unggulan ini karena saya merasa bahwa value yang dimiliki oleh beasiswa unggulan ini sesuai dengan visi misi saya dan cita-cita besar saya dalam bidang keilmuan kedokteran. Hal tersebut yang mendorong saya untuk mendaftarkan diri di beasiswa unggulan ini. Kemudian saya juga merasa bahwa komunitas penerima beasiswa ini relatif lebih besar daripada komunitas penerima beasiswa yang lainnya. Sehingga menurut saya potensi kontribusi saya akan lebih besar, lebih terbangun jika saya berada dalam ekosistem beasiswa unggulan ini. Sehingga hal tersebut yang mengantarkan saya hingga ke titik ini, yaitu dalam tahap wawancara beasiswa unggulan dan seterusnya hingga lolos menjadi awardee beasiswa unggulan. Demikian. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Memangnya apa? Apa yang Anda harapkan dari beasiswa unggulan? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, beasiswa unggulan itu mampu menampung passion saya, yaitu dalam bidang studi kedokteran, kemudian juga memberikan fasilitas dalam pembiayaan, sehingga hal tersebut bukan menjadi suatu masalah karena memang biaya pendidikan untuk kedokteran itu termasuk uh, bukan merupakan biaya yang kecil. Demikian. Oke, baik. Oke. Em, Kalau Anda nanti ya, saya berikan beasiswa unggulan. Anda kan saya anggap generasi unggul. Kira-kira rencana studi Anda itu akan seperti apa? Anda mau ngapain aja nih setelah dapat beasiswa unggulan? Saya jadi awardee. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan memaksimalkan keahlian saya dalam bidang studi kedokteran, mulai dari saya melakukan studi sampai tamat.
saat saya melakukan studi, saya akan menyalurkan melalui organisasi-organisasi yang telah saya sebutkan tadi seperti BEM dan ISMKI yang terjun langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk kegiatan pasca studi itu saya akan terus mengembangkan kontribusi saya dalam bidang pengendalian penyakit sistosomiasis yaitu dalam komunitas Banua Siaga. Oke, siap. Demikian. Em, Misalnya nih, Anda tidak saya kasih beasiswa ini ya. Lalu apa yang akan Anda lakukan? Baik Kak, Eh, pasti dalam pendaftaran beasiswa ada dua peluang, yaitu lolos dan tidak lolos. Jika memang beasiswa unggulan ini bukan merupakan rezeki saya, tidak dapat dipungkiri bahwa saya akan merasa sedih. Tetapi kesedihan itu tidak akan berlarut-larut karena saya akan mengevaluasi seluruh proses perjalanan saya hingga ke titik ini, sehingga saya dapat mencoba lagi tahun ke depannya. Kemudian juga saya akan mencoba kesempatan lain di beasiswa lainnya karena saya sebagai mahasiswa um, beasiswa itu merupakan sarana untuk mengembangkan diri dan penunjang untuk mencapai impian. Terima kasih. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Hmm, Kalau Anda saya kasih dana nih, Anda bilang kan beasiswa di kedokteran itu biayanya besar. Nah, nanti bagaimana cara Anda mengelola dana yang saya kasih? Maaf Kak, tadi suaranya putus-putus. Oke, sorry. Halo, saudara masuk ini. Iya Kak, terdengar. Nah, saya kan nanti kasih Anda dana yang besar karena Anda di kedokteran. Kira-kira bagaimana cara Anda mengelola dana tersebut? Baik Kak, untuk dana-dana yang akan diberikan itu tentunya saya akan alokasikan sesuai dengan komponen yang diberikan oleh beasiswa unggulan, yaitu ada biaya buku, ada biaya UKT, dan biaya hidup. Untuk biaya hidup mungkin akan saya pergunakan untuk menambah biaya buku karena memang di kedokteran itu biaya buku cukup mahal sehingga membutuhkan biaya yang lebih. Untuk biaya UKT pastinya digunakan untuk pembayaran UKT. Oke, siap. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ntar saya catat dulu. Oke, em, selama Anda akan kuliah nih, Anda kan baru semester 1, Anda akan kuliah. Kira-kira apa sih tantangan terbesar yang akan Anda hadapi selama kuliah? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya tantangan terbesar adalah motivasi belajar. Motivasi belajar itu akan terus saya tingkatkan agar tetap terus mendapatkan IPK yang sesuai dengan yang sesuai yang ditetapkan oleh beasiswa unggulan. Kemudian yang kedua itu adalah manajemen waktu. Tentunya dalam perkuliahan kedokteran ini sangat sibuk dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perlu manajemen waktu yang baik agar kegiatan tersebut tidak saling bertabrakan ataupun uh, saling mempengaruhi. Oke, Demikian. saya lanjutkan lagi ya. Anda kan anak Olimpiade, Anda kemudian kedokteran. Apa yang akan Anda lakukan apabila nilai Anda anjlok? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jika nilai saya anjlok, yang pasti yang pertama saya akan mengevaluasi semua uh, hasil studi saya, apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua adalah saya mencari solusi. Kemudian yang ketiga adalah mencari pendekatan baru. Jadi misalnya saya salah dalam penggunaan gaya belajar sehingga menyebabkan nilai saya anjlok. Saya akan mengubah gaya belajar tersebut yang sesuai dengan gaya belajar saya uh, dalam dalam pelaksanaannya nilai saya tidak anjlok kembali. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan. Apa sih karya terbesar dalam hidup Anda? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Karya terbesar yang pernah saya lakukan adalah ketika
saya berkompetisi secara sportif bersama teman-teman dari seluruh Indonesia dalam ajang Olimpiade Sains Nasional. Mewakili provinsi saya itu Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut tidak pernah saya sangka karena ini merupakan kompetisi pertama saya di tingkat nasional. Oke. Demikian. Kenapa? Kenapa itu Angga anggap sebagai karya terbaik? Maaf Kak, suaranya tidak kedengaran. Oke, halo. Nah, Ya Kak. apa sih yang ibaratnya membuat Anda Anda menyebut bahwa itu adalah karya terbesar Anda? Apa yang Anda dapatkan? Dan apa dampaknya bagi masyarakat? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama adalah ketika saya pulang dari Olimpiade Sains Nasional, saya itu melakukan mentoring kepada adik-adik kelas di bidang saya itu bidang astronomi. Jadi adik-adik kelas itu dapat mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional tahun berikutnya. Begitu Kak. Oke. Oke, baik. Kira-kira itu saja dulu dari saya. Mungkin Anda ada pertanyaan atau Anda mau closing statement, silahkan. Baik Kak, mungkin pertanyaan untuk beasiswa unggulan ini apakah mengcover pendidikan profesi atau tidak? Baik, untuk masa itu sebenarnya Anda bisa baca di panduan ya. Itu sudah jelas daripada kami sampaikan bahwa kami hanya membantu dalam program reguler Anda, tidak sampai ke profesi. Apabila Anda ingin sampai ke profesi, maka Anda bisa mengikuti program beasiswa lainnya yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, gitu ya. Baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kira, oke, itu aja dari saya. Semoga Anda Ya, mendapatkan hasil yang memuaskan. Em, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana, Mas Ahmad? Ada pengalaman Gimana? pertama Kak. Udah latihan tapi Udah Kak. udah nonton yang di ini yang di share? Itu recording yang tadi ya Kak. Ya, tadi sore klasikal. Iya Kak. Kebetulan saya juga tadi pas mengikuti kegiatan tersebut saya juga catat. Jadi Hmm. Kalau yang ada itu Zoom wawancara saya dengan seseorang itu udah ditonton belum? sudah Kak. Sudah, itu juga jawabannya baik ya. Oke, kita lanjut ya untuk ke feedback. Aku udah share sebenarnya di grup, coba dicek. Iya Kak. Boleh sambil catat, diangkat aja HP-nya nggak apa-apa. Yang pertama tuh Dwi, kalau Iya Kak. ada pertanyaan jangan selalu jawab baik terima kasih. Langsung aja jawab, nggak perlu terima kasih. Anda kan udah dikasih kesempatan buat jawab, ya udah langsung jawab aja. Nggak perlu Oh iya Kak. terima kasih segala gitu ya. Oh, iya Kak. Kemudian alasan menjadi dokter, jangan dari angka-angka aja gitu. Angka-angka itu salah satunya itu bagus, Anda bisa elaborasi data. Tapi Anda juga harus bisa kayak gini. Baik Bapak Ibu baik Bapak, untuk yang pertama alasan saya menjadi dokter itu adalah masih sedikitnya angka dokter yang ada. Bentar, sebelumnya kan Dwi ngasih data itu se-Indonesia ya, ya kan? Iya Kak. Nah sebenarnya langsung spesifik aja yang ada di Sulawesi Tenggara kan Dwi itu ya, Tenggara ya. 2,5 Kak. Nah yang ada di Tengah. Sulawesi Tengah, kira-kira yang ada di Sulawesi Tengah itu jumlah dokternya berapa? Jangan terlalu luas, langsung aja dispesifikkan yang ada di daerah kamu. Misalnya kalau di Indonesia kan 0,71, kalau di Sulawesi Tengah berapa? Ada Iya. nggak datanya gitu? Atau misalnya kalau nggak ada, ya baru boleh pakai Indonesia, it's okay, no problem lah. Gitu. Jadi kayak gini, baik Bapak Ibu.
alasan saya menjadi dokter yang pertama masih rendahnya angka profesi dokter yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah bukti menurut Kemenkes presentase jumlah dokter dan juga jumlah masyarakat atau penduduk masih di bawah 1%, yaitu hanya 0,71. Hal ini juga terjadi di provinsi asal saya, yaitu Sulawesi Tengah. Masih sedikit jumlah dokter yang berperan dalam menjaga kesehatan masyarakat, utamanya dokter-dokter spesialis. Salah satu dokter spesialisnya adalah spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, alasan yang kedua Bapak Ibu adalah maraknya kasus penyakit di area jantung dan juga pembuluh darah. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka penyakit jantung di Sulawesi Tengah sebanyak atau tingginya angka penyakit pembuluh darah di Sulawesi Tengah sebanyak. Nah, hal inilah kedua hal inilah yang akhirnya memotivasi saya untuk menjadi seorang dokter. Hal ini juga didukung dari keluarga saya dan juga kakak saya yang merupakan seorang dokter, di mana beliau menginspirasi saya dengan tetap bertugas sebagai dokter meskipun harus pindah-pindah rumah sakit dikarenakan keterbatasan dokter yang ada di provinsi saya. Nah, jadi alasan yang pertama kamu boleh berangkat dari angka-angka. Alasan yang kedua, kamu boleh berangkat dari permasalahan yang ada. Sebenarnya ini yang saya harapin. Kamu berangkat dari permasalahan yang ada di daerah kamu. Kamu kan bilang, kamu pengen jadi dokter di spesialisasi jantung dan pembuluh darah. Harusnya kamu juga angkat dong permasalahan jantung dan pembuluh darah di provinsi kamu. Sehingga itu tuh yang memotivasi kamu untuk menjadi dokter spesialis itu. Jadi akhirnya tuh make sense kenapa kamu pengen jadi dokter pembuluh jantung dan pembuluh darah dan penyakit jantung. Nah, itu dia. Kemudian boleh yang ketiga kamu ceritakan soal kakak kamu, tapi singkat aja, nggak usah terlalu melebar. Nah, yang ketiga alasannya adalah saya memiliki seorang kakak yang juga merupakan seorang dokter. Saya melihat beliau harus pindah-pindah rumah sakit dikarenakan ada kekurangan dokter dari suatu rumah sakit. Hal inilah yang memotivasi saya untuk bisa menjadi bagian dalam upaya preventif yang ada di masyarakat. Gitu. Nah, itu bisa. Jadi Ya tiga Kak. hal itu kamu bisa. Nanti rekamannya disaksikan ya, nanti saya kirimin. Ya Kak. Kemudian apa lagi? Alasan menjadi dokter spesialis itu tadi ya, itu boleh berangkat dari permasalahan yang ada. Tapi ada nenek kamu tuh kan, kamu bilang nenek kamu juga sakit ya, sakit eh, Iya. jantung dan pembuluh darah. Kamu bilang alasan lainnya kenapa saya ingin jadi dokter spesialis, ini saya berangkat dari keluarga saya, di mana saya memiliki seorang nenek yang memiliki penyakit jantung dan juga pembuluh darah. Saya melihat pelayanan yang lambat dari rumah sakit dalam menangani kasus ini, dan juga saya melihat bahwa butuh pendekatan berbeda dalam menangani penyakit nenek saya. Oleh karena itu, pendekatan yang dimaksud adalah kalau bisa itu lebih bagus. Oleh karena itu, saya memilih untuk menjadi dokter penyakit jantung. Nah, itu bisa alasan lain. Sebenarnya ya, dengan alasan yang sebelumnya yang ada tiga itu, kayak apa Ya tadi Kak. itu angka, kemudian masalah penyakit jantung dan pembuluh darah di provinsi kamu, dan juga cerita kakak kamu itu udah cukup untuk jadi alasan kenapa kamu pengen jadi dokter spesialis jantung. Gitu. Jadi itu juga udah cukup untuk jadi alasan kenapa kamu memilih pendidikan dokter juga salah satunya. Nah, gitu ya. Itu tiga Ya. bisa dipakai juga. Kemudian alasan memilih univ. Nah, boleh pakai akreditasi ya. Kemudian kamu bisa juga ke mata kuliah. Kamu kan saya kejar-kejar tadi soal memilih univ karena saya belum puas sama jawaban kamu gitu. Kamu bisa bilang gini, baik, Bapak. Alasan saya memahami bahwa universitas-universitas di Pulau Jawa merupakan universitas-universitas terbaik. Tapi setelah saya melihat dan juga melakukan riset dari universitas-universitas ini, saya menganggap bahwa Universitas Tadulako juga memiliki fasilitas yang sama baiknya, kualitas pendidikan yang sama baiknya, dibuktikan dengan adanya fasilitas laboratorium ini. Selain itu, mata kuliahnya juga mendukung keinginan saya untuk menjadi dokter spesialis jantung. Ini dibuktikan dengan penggunaan sistem blok yang diterapkan oleh Universitas Tadulako. Kemudian, saya juga tertarik di sini karena saya memiliki alumni yang saya segani, yaitu merupakan kakak saya, di mana beliau begitu komitmen dan teguh dalam belajar dan juga berkontribusi kepada masyarakat. Nah, selain itu Bapak Ibu, alasan saya memilih Universitas Tadulako itu adalah kesamaan visi misi, di mana universitas ini ingin atau misalnya fakultas ini ingin begini, saya juga ingin begini. Nah, inilah yang menunjukkan kecocokan saya dengan universitas dan fakultas ini. Gitu. Jadi kamu bisa berangkat dari misalnya tadi fasilitas-fasilitasnya, akreditasinya, mata kuliahnya, alumninya.
Dan juga kamu bisa berangkat dari visi misinya gitu. Kamu bisa berangkat Iya, dari Kak. 5 itu tuh. Banyak yang nanti kamu pilih lah tiga terbesar mau yang mana. Nah, gitu, biar nggak terlalu panjang. Kemudian em, kamu beberapa kali lupa ya. Saya tanya apa kelebihan dan kekurangan kamu. Kamu cuma jelasin kekurangan doang. Nah itu karena kamu Maaf, Kak. keasikan keasikan jelasin kekurangan, akhirnya lupa kelebihan. Jadi kalau ditanya, kalau beliau nanya kelebihan dulu, kamu jelasinnya kelebihan dulu baru kekurangan. Kalau beliau nanya kekurangan dulu, kekurangan dan kelebihan, baru jawab kekurangan dulu, baru kelebihan. Nah, kamu kan Iya, hanya Kak. ditanya kelebihan dulu, barulah jawab kekurangan. Jadi bilang gini, adapun kelebihan yang saya miliki, satu, ini, dua, ini, tiga, ini. Nah, yang dibuktikan tadi udah bagus ya, itu dipertahankan. Iya, Kemudian untuk kekurangan saya, yaitu ini, namun saya mengatasinya dengan ini, itu udah bagus juga. Jadi itu iya, dipertahankan. Kak. Cuma masalah urutan dan gimana caranya kamu nggak lupa sama pertanyaan. Dan jangan terlalu panjang juga. Yang penting jelas gitu. Iya, Kak. Tapi sebenarnya tadi udah cukup ya. Cuma di switch aja sebenarnya. Tuh, dan Oke. jangan lupa aja. Kemudian aktivitas selama perkuliahan. Kamu tuh boleh banget loh. Kayak misalnya aktivitas selama perkuliahan, kamu bilang, baik Bapak Ibu, selama perkuliahan selama nanti kuliah S1, saya sudah merencanakan beberapa aktivitas. Yang pertama, selama semester 1 dan 2, saya berusaha untuk mengenal kehidupan kampus dengan mengetahui cara belajar saya dan juga aktivitas-aktivitas yang bisa saya ikuti semacam kegiatan kemahasiswaan. Di semester 3 sampai semester 6, saya berencana untuk mengikuti organisasi seperti IMSKI dan juga BEM. Di sini saya berniat untuk berkontribusi di bidang A dan di bidang B. Di ISFKI saya ingin berkontribusi di bidang A, di BEM saya ingin berkontribusi di bidang B. Nah, selain itu Bapak Ibu, untuk menunjang kegiatan akademi saya ingin aktif mengikuti kegiatan-kegiatan penelitian atau karya tulis ilmiah. Seperti A, seperti B, seperti C. Kayak PKM, P2MW, atau misalnya kegiatan riset lainnya. Atau Iya. misalnya Anda kan anak Olimpiade, harusnya Anda ikut lagi kegiatan Olimpiade, kayak ONMIPA misalnya. Ya apa disebutin dulu aja. Kemudian saya juga ingin memperdalam kegiatan Olimpiade saya, yaitu Olimpiade Nasional Mahasiswa IPA. Tuh, itu Anda bisa masuk lagi ke situ. Jadi Anda itu kan punya kelebihan Olimpiade. Anda jangan ragu-ragu untuk nge-mention kelebihan dan pencapaian Anda. Cuma memang gimana caranya nge-mention itu nggak terlalu berlebihan. Nah, cara Iya, Kak. nge-mention itu Anda bisa masukin kepada kelebihan-kelebihan Anda. Contohnya kelebihan Anda apa aja tadi? Kelebihan saya memiliki motivasi tinggi dalam mewujudkan impian. Hmm. Kemudian yang kedua, memiliki motivasi dan semangat belajar yang tinggi. Yang Dan yang ketiga, ketiga itu memiliki sifat terstruktur. satu dua tuh sama aja. Coba cari satu lagi yang beda ya. Baik, kelebihan saya yang pertama, Bapak Ibu, adalah saya punya motivasi yang tinggi dalam belajar dan mencapai impian saya. Hal ini dibuktikan ketika saya berjuang untuk lolos Olimpiade Nasional dari selama 7 bulan dibina oleh sekolah. Atau misalnya kamu lolos Olimpiade Nasional di tahun keberapa? Tahun ke satu, kedua, Tahun ketiga. kedua, Nah, tahun di kedua, mana Kak. saya harus berjuang selama 1,5 tahun untuk lolos ke Olimpiade Nasional. Nah, kemudian yang kedua, kelebihan saya itu adalah mampu memanajemen sesuatu secara struktur. Nah, ini saya terapkan dalam belajar untuk lolos Olimpiade Nasional, yaitu saya menyusun jadwal selama 1 pekan ataupun lebih dari itu dengan melakukan to-do list terkait topik mana saja yang harus saya pelajari secara berkala dan juga secara berurutan. Dan jadi itu berangkatnya tuh dari sebenarnya kamu tuh satu contoh Olimpiade aja itu tuh bisa banyak banget loh untuk ngungkit kelebihan kamu. Jadi Ya. coba kamu selama perjalanan di Olimpiade tuh kamu recall lagi, kamu renungi lagi, aku tuh ngapain aja ya selama di Olimpiade itu kan. Aku belajar, aku biasa suka ngandelin waktu, aku ngikutin waktu, aku bikin to-do list, aku nyatet-nyatet. Nah itu kamu bisa itu jadi pendukung kelebihan kamu. Dan kamu tuh motivasi belajarnya bisa dibilang, ya saya selalu belajar. Meskipun itu mengurangi waktu istirahat saya. Terkadang saya belajar Ya. dari jam sekian sampai jam sekian, sampai malam atau gimana. Atau saya sehabis kegiatan kampus, saya habis sekolah, saya langsung ikut ke kegiatan les lainnya gitu. Nah terus kontribusi ya, kontribusi di organisasi kan kamu bilang kamu nggak ada ikut organisasi ya. Tapi tuh kamu tuh lupa loh, Dik Ahmad, kamu tuh kontribusi dengan mentoring ke adik-adik kamu.
Harusnya kamu bilang gini, baik Bapak Ibu, meskipun saya sebenarnya tidak aktif di organisasi ketika SMA, namun saya berkontribusi melalui mentoring Olimpiade terhadap adik-adik saya. Di sini saya mementoring sekitar 10 adik-adik di bidang Olimpiade Biologi. Alhamdulillah dari mereka ada sekitar 5 orang yang lolos ke tingkat provinsi dan juga meraih penghargaan ini pada tahun ini. Nah, terukur ada buktinya berapa orang yang lolos berapa, kemudian tahun berapa. Dari sini saya belajar bahwa saya bisa memberikan dampak dengan membantu orang belajar, berkomitmen tinggi dan mencapai prestasi mereka. Gitu. Obrolin dampaknya apa gitu. Itu akan membantu kamu. Jadi, aku pengen Ahmad pengalaman olimpiadanya tuh jangan dibuang sia-sia, tapi coba di-recall lagi kira-kira apa yang bisa kamu highlight atau kamu ada yang lebih berdampak lagi selain olimpiade selama SMA. Mungkin Olimpiade saya sih Kak. Nah, olimpiadanya apa? Olimpiade Astronomi Dari tahun berapa kamu berjuang di situ? dari kelas 10 sampai kelas 3. Sampai kelas 3. Pengalaman paling puncak di mana? Eh, Pas menjadi finalis nasional OSN sama menjadi semifinalis Olimpiade Astronominya ITB. Nah, itu ini jadi jangan ragu untuk mention-mention ya, tapi tetap harus hati-hati. Yang kamu mention itu bukan penghargaannya aja, tapi apa yang kamu pelajari perjuangan kamu, komitmen kamu, apa yang kamu lakuin, apa yang kamu pelajari dari situ. Pasca Olimpiade bagaimana cara kamu mentoring adik-adik kamu. Itu tuh udah bisa ngejawab kelebihan kekurangan kamu loh di situ. Jadi satu hal aja peristiwa dalam hidup kamu itu udah bisa jadi bukti. Asal kamu bisa rinciin, rinciin, rinciin. Gitu ya. Nah itu. Kemudian rencana per semester yaitu tadi dirinciin. Kemudian antara ini nih agak lucu. Antara relevansi rencana masa depan dan rencana kontribusi. Kamu pengen jadi dokter spesialis jantung. Gue ini demam ini, demam keong nih dari mana hubungannya gitu loh. Kenapa? Kenapa kayak gitu? eh karena sejak awal saya kan cari riset-riset mengenai masalah kesehatan di provinsi saya, Kak. Nah, yang saya rasa butuh urgensi itu yaitu untuk penyakit sistosomiasis. Tapi memang sejak awal saya pengen jadi dokter Hmm. spesialis jantung dan pembuluh darah. Kenapa kamu nggak kontribusinya spesialis jantung ke payudara aja? Em, Menurut saya sih sistosomiasis ini em, jadi problem besar di provinsi saya. Jadi saya rasa butuh kontribusi yang besar juga di dalam upaya pengendalian ini. Kenapa kamu nggak masuk ke bidang itu aja, spesialis di bidang itu aja? Sebenarnya ada sih Kak itu untuk spesialis penyakit tropis. Kenapa nggak di situ aja? Melihat lagi Kak, karena eh, jumlah dari kalau misalnya peluang kerja kan, kalau misalnya jadi spesialis jantung dan pembuluh darah itu kan otomatis dibutuhkan sekali di provinsi saya kan Kak. Jadi peluang kerjanya juga besar. Dibutuhkan tuh kenapa? Dibutuhkan kenapa? Karena memang banyak pasien pasien jantung dan pembuluh darah. Tetapi memang jumlah dokternya sedikit. Jadi dokternya itu kayak pindah-pindah rumah sakit karena saking dibutuhkannya gitu Kak. Nah itu kan alasan kenapa kamu mau jadi dokter spesialis jantung. Pasien apa yang paling banyak? Itu nanti kamu harus bisa jelasin ketika kamu ditanya kenapa kamu ambil spesialis jantung. Gitu ya. Nah, ini emang agak agak rawan ya. Tidak ada kecocokan antara apa yang mau kamu capai dan apa yang mau kamu raih sebagai cita-cita. Nah, caranya gini, ada nggak korelasi antara bidang penyakit jantung dan juga pembuluh darah dengan upaya preventif demam keong itu? Ada nggak ibaratnya apa? Kalau cocok logi kan ada nggak ya? Itu Kalau kamu menurut tulis saya di kan esai ya? iya Kak. Oke, Tapi coba. kalau untuk penyakit jantungnya saya tidak tulis di ISI, cuma sebagai dokter saja. Ya udah, jangan di-mention. Oh iya, Tapi kecuali kalau ditanya, bilangnya gimana ya? Nanti kalau kamu bilangnya jadi malah berbohong, kamu bilang gimana?
Mungkin saya jawabnya ingin jadi dokter umum saja nanti, kecuali kalau ditanya ingin jadi dokter spesialis apa, mungkin saya jawab jadi dokter spesialis penyakit tropis. Ya janganlah. Kamu bilang aja, saya berencana untuk sementara ini menjadi dokter umum. Untuk spesialis, saya akan mencari itu ketika saya berkuliah dengan memperbanyak sharing dengan dosen-dosen dan juga para alumni, rekan sejawat. Sekiranya dokter apa yang lebih dibutuhkan? Apakah berdasarkan permasalahan ini ataukah benar-benar kebutuhan dari provinsi saya? Gitu. Jadi jawab aja dokter umum, tapi jangan berbohong bahwa kamu kamu pengen jadi spesialis penyakit tropis, tapi kalau Anda bukan passion, buat apa? Jadi bilang aja ngelesnya kayak, tapi nanti saya ketika kuliah akan memperdalam itu dengan sebagainya, dengan diskusi, dengan berdiskusi dengan dosen, rekan alumni dan sebagainya gitu. Ya. Oke, next ya. Nah itu baru nanti kamu bisa jelasin penyakit-penyakit. Jadi jangan dimention dulu di awal ya. Kamu pengen, jangan dimention malah, pengen jadi spesialis jantung dan pembuluh darah. Nggak Ya. ada kan itu di SI? Nggak ada, Kak. Oke, good. Anda kan pengen ada rencana kontribusi. Nah, Anda disampaikan itu rentang tahunnya berapa? Rentang tahun upaya preventif Anda berapa tahun? Upaya penyaluran obat berapa tahun? Apa sih target yang diharapkan dari setiap tahapan itu? Itu namanya metode SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Jadi harus terukur dan ada target yang mau dicapai dan dampak yang diharapkan. Ya. Kemudian bantuan dalam rencana kontribusi spesifik aja. Kamu butuh bantuan apa, dari siapa, dan kenapa. Gitu. Tapi singkat-singkat aja ya jawabnya. Upaya pengembangan kepemimpinan. Nah, tadi kan saya ditanya, karena kamu kan nggak ikut organisasi, kamu bisa dikejar di situ, Dek. Jadi kamu bilang, baik Bapak, dalam upaya mengembangkan kepemimpinan saya nanti di S1, saya berencana untuk aktif. Selain dari memperdalam kemampuan Olimpiade saya juga berencana untuk aktif di organisasi. Salah satunya di BEM dan IMSKI. Saya tidak akan ragu untuk mengambil posisi sebagai manajer suatu program ataupun sebagai ketua panitia, sehingga ini dapat membantu saya dalam memupuk jiwa kepemimpinan sebelum saya nantinya berkontribusi melalui komunitas Banua Siaga yang akan saya bangun gitu. Ya. Jadi berani untuk jadi ketua panitia gitu. Kemudian kamu kenapa milih base unggulan? Ya, jangan lagi-lagi jangan alasan dana ya, tapi kamu bisa alasan dari visi misinya, kemudian program yang ditawarkan, kemudian juga bisa dari apa namanya alumni, jejaring alumni. Yang pertama kayak gini, dana tuh terakhir, tapi bukan bilang kamu butuh dana gitu. Nah, tapi kayak gini dia nanti bilangnya. Baik, saya memilih beasiswa unggulan dari hasil riset yang telah saya lakukan dengan berbagai program beasiswa. Yang pertama, saya melihat bahwa beasiswa ini memiliki kesamaan visi dan misi dengan saya untuk terus berkontribusi dan berkarya bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Utamanya saya ingin berkarya dalam upaya menangani penyakit kayak demam keong yang ada Demam di keong. provinsi Ya. saya. Kemudian yang kedua adalah saya melihat bahwa beasiswa unggulan ini memberikan pelatihan karya tulis ilmiah. Nah, saya ingin memperdalam di sini karya tulis ilmiah agar bisa membantu saya dalam proses meneliti, berkarya, dan juga fokus di bidang akademis gitu. Kemudian yang ketiga adalah jejaring. Saya sangat membutuhkan jejaring dari beasiswa unggulan yang sangat besar. Karena ini dapat membantu saya untuk membantu mencari rekan sejawat dengan fokus yang sama dan juga bisa saling sharing upaya penanganan penyakit yang sedang mewabah atau yang sangat parah di provinsi saya, yaitu demam keong. Yang terakhir tentu dukungan finansial yang sesuai dengan kebutuhan saya. Mulai dari uang UKT, biaya UKT, biaya pendidikan, biaya buku, biaya penelitian, dan sebagainya. Itu disinggung aja yang sesuai, tapi bukan berarti yang saya butuhkan gitu kan. Ya kita nggak bilang saya butuh biaya ini, saya nggak bilang saya butuh, tapi saya cuma bilang sesuai gitu. Sesuai dengan yang ada di kampus saya, atau sesuai dengan kebutuhan ya boleh aja. Tapi jangan bilang saya membutuhkan gitu. Sesuai dengan kebutuhan gitu. Atau sesuai dengan ya itu aja cukup. Yang penting nggak saya membutuhkan. Kemudian
Anda kan diminta mengelola dana. Anda bilang mengelola dana selain dari menempatkannya sesuai dengan porsinya masing-masing, Anda bilang gimana secara spesifik saya akan berusaha untuk mencatat setiap pengeluaran dan mencatat segala kebutuhan saya sehingga pengeluaran atau budgeting saya bisa sesuai setiap bulannya dan juga tidak boros dalam penggunaannya. Iya, Udah itu sih, Anda berani aja highlight pencapaian Anda ya, biar Anda bisa iya Kak. stand out juga. Ada yang mau ditanyain? Udah Kak, udah jelas. Udah jelas ya. Oke, Iya, ini udah jam 12 malam juga ya kalau di Sulawesi. Anda iya boleh Kak. putar ulang nanti rekamannya saya akan kirim di besok sehingga Anda nggak terlalu lelah. Ini mau merenung dulu silahkan. Nanti besok rekamannya baru ditonton di kondisi yang seger gitu ya. Iya Kak. Oke, makasih banyak Mas Ahmad. Semangat Iya, terus ya. makasih banyak Kak. Semoga dilancarkan. Ketemu lagi sama Kak Yuna di sesi kedua. Bye-bye. Iya Kak, terima kasih Kak. Terima kasih ya.